Kalau kamu pernah mempelajari Mesir kuno di kelas sejarahmu, maka kamu mungkin akrab dengan cara mereka menguburkan Firaun mereka. Ketika seorang raja Mesir meninggal, tubuh mereka akan dimakamkan di sebuah sarkofagus besar, biasanya setelah dimumikan. Mumifikasi adalah proses yang digunakan orang Mesir kuno untuk mengawetkan mayat mereka, melindungi mayat dengan bahan kimia khusus dan pemakaian kain hampir seperti perban. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar mayat tidak membusuk, biasanya karena kepercayaan bahwa ini akan terbawa ke alam baka. Dan bukan hanya orang Mesir yang mempraktikkan mumifikasi, mumi manusia atau hewan telah ditemukan di hampir setiap benua di dunia. Kadang-kadang tubuh bahkan bisa menjadi mumi secara tidak sengaja melalui paparan suhu dingin yang ekstrim, kekurangan oksigen, atau faktor lingkungan lain yang membantu menjaga agar jenazah tetap awet. Fakta menarik adalah mumi tertua yang tercatat bahkan bukan yang ditinggalkan oleh orang Mesir kuno. Ini sebenarnya adalah kepala terpenggal mumi alami yang diperkirakan berusia 6.000 tahun. Itu digali di Amerika Selatan pada tahun 1936. Ya, teknik pengawetan mayat memang bisa aneh, tapi tidak ada yang lebih aneh dari SCP-1176 yang juga dikenal dengan julukan permen manusia. Sekarang seperti yang mungkin telah kamu tahu, permen manusia adalah mayat mumi, tapi tidak seperti yang kamu perkirakan terkubur di piramida. Diperkirakan oleh para peneliti organisasi itu adalah seorang pria berusia pertengahan 30-an ketika dia meninggal. SCP-1176 adalah mayat yang telah degradasi begitu banyak selama beberapa abad sehingga membuat pemeriksaan DNA menjadi tidak mungkin. Menurut beberapa pemikir terbaik organisasi SCP-1176 kemungkinan adalah keturunan Arab dan diperkirakan telah meninggal sekitar abad ke-10 atau 11 Masehi. Tentu saja ini bukan mumi biasa, dan jelas tidak seperti yang kamu lihat di film horor hitam putih murahan atau episode lama Scooby-Doo. SCP-1176 benar-benar tidak diragukan lagi mati menurut semua definisi klinis. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda pernafasan dan proses sirkulasi darah atau metabolisme telah lama berhenti. Namun, terlepas dari kerusakan yang diterita oleh bagian tubuh lainnya, otak SCP-1176 tampaknya tetap utuh selama hampir 10 abad penuh. Tidak hanya utuh, tapi aktif. Para peneliti organisasi telah mengkonfirmasi bahwa otak memiliki tingkat aktivitas listrik yang konsisten dengan orang-orang yang mengalami tidur gerakan mata non cepat tahap 3, yang dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai tidur nyenyak. Jadi mumi dengan otak yang aktif meskipun terhenti. Bagaimana budaya kuno berhasil mencapai preservasi seperti ini? Teknologi asing, kamar tidur kriogenik, mati suri? Tidak, bukan begitu. SCP-1176 ada dalam kondisi saat ini sebagian karena tubuhnya telah dilebur. Ini adalah proses yang sangat mirip dengan mumifikasi, tapi daripada membungkusnya dengan kain, permen manusia atau gula-gula mumi manusia diciptakan dengan merendam mayat dalam madu. Menurut catatan sejarah, para pria lanjut usia di negara-negara Arab terkadang rela merelakan diri untuk proses ini. Mengapa? Karena tujuannya adalah untuk mengubah tubuh mereka menjadi permen penyembuhan. Dengan kata lain, kelezatan manis yang rumit dibuat dari mayat yang diawetkan. Itu benar, budaya kuno memiliki permen yang terbuat dari orang mati. Semua informasi yang telah dikumpulkan organisasi tentang SCP-1176 tampaknya menunjukkan bahwa tubuh itu adalah salah satu pria yang menjadi permen manusia. Saat mengekstrak sisa cairan tubuh dari mayat, bukannya menemukan darah dan zat normal lainnya, peneliti organisasi menemukan bahwa SCP-1176 penuh dengan cairan kental berwarna emas yang mereka sebut sebagai SCP-1176-1. Pengujian lebih lanjut dari cairan ini mengungkap yang kamu dapat menebaknya, yaitu madu. Secara khusus, itu adalah jenis yang dikenal sebagai madu semanggi, dibuat oleh spesies yang disebut lebah madu Anatolia. Benda ini ada di mana-mana, memenuhi SCP-1176 seluruhnya, sedemikian rupa sehingga madu bahkan keluar dari pori-pori tubuh. Hal ini karena sifat dari proses melifikasi. Biasanya, sebelum kematian, seseorang yang telah menawarkan untuk mengorbankan tubuhnya sendiri akan berhenti makan makanan apapun. Sebaliknya, diet mereka hanya terdiri dari madu dan tidak ada yang lain. Mereka bahkan akan mandi di dalamnya, menenggelamkan seluruh tubuh mereka di dalam substansi di dalam dan di luar, sampai keringat dan bahkan kotoran mereka adalah madu murni. Diet hanya madu ini pada akhirnya akan membunuh donor dan mayat mereka akan ditempatkan di peti mati batu yang juga diisi dengan lebih banyak madu. Setelah kira-kira 100 tahun yang tersisa, hanyalah permen mumi manusia, sejenis permen berbahan dasar madu yang kemudian dapat dijual di pasar jalanan dengan harga yang tinggi. Mengapa mahal? Ya, bukan hanya karena secara harfiah dibuat dari orang mati, tapi juga karena permen ini dipercaya memiliki khasiat penyembuhan yang langka dan kuat. Segala sesuatu mulai dari flu biasa hingga patah tulang dikatakan dapat disembuhkan olehnya. Meskipun menetes dari SCP-1176, madu itu sepertinya tidak pernah habis. Bahkan ketika diuji dalam berbagai kondisi, sepertinya permen manusia secara aktif menghasilkan lebih banyak zat manis dan emas yang bertindak sebagai sumber daripada wadah dengan jumlah yang terbatas. Dan ya, itu masih bisa dimakan setelah beberapa abad, bahkan mengandung banyak vitamin dan nutrisi penting. Menurut pengujian organisasi, madu yang diproduksi oleh SCP-1176 dapat menekan rasa lapar hingga 18 jam penuh dan tidak ada efek samping jangka panjang bagi kebanyakan yang memakannya. Namun, ini tidak berlaku untuk semua orang. Organisasi telah mengetahui bahwa setiap orang, bukan golongan darah A,
AB positif akan mengalami reaksi alergi yang parah kalau mereka mengonsumsi SCP-1176-1. Gejalanya termasuk hemolisis akut, yang berarti sel darah merah tidak akan pecah dengan baik dan gagal ginjal, yaitu ketika ginjal berhenti berfungsi. Ini semua mengakibatkan kematian bagi sebagian besar subjek bukan darah AB positif yang diberi makan SCP-1176-1. Gejala bagi orang-orang yang tidak beruntung ini sama dengan menerima golongan darah yang tidak cocok setelah transfusi. Pada tahun 1985, organisasi SCP meluncurkan serangan di sebuah fasilitas di Asmara, Eritrea, yang pada saat itu dimiliki oleh sebuah kelompok bernama Organisasi Amal Mana. Agen telah dikirim ke fasilitas ini setelah berbagai rumor dan laporan yang menunjukkan lokasi ini sebagai sumber zat madu yang aneh. Cairan aneh ini dikirim ke sejumlah daerah di Ethiopia yang dilanda kelaparan. Cukup mudah untuk menebak dari mana organisasi Amal Mana mendapatkan semua madu itu, bukan? Masalahnya adalah karena SCP-1176-1 menyebabkan efek buruk pada orang-orang tanpa darah AB positif, sebagian besar warga sipil telah meninggal karena konsumsinya. Oleh karena itu, organisasi SCP terpaksa turun tangan. Ketika SCP-1176 pertama kali ditemukan, mayatnya telah disimpan di dalam sarkofagus batu besar sebagai bagian dari praktik kuno menciptakan manusia yang meleleh. Ada juga pipa tembaga dan keran yang dipasang oleh organisasi Amal Mana untuk mengekstrak madu dari dalam. Tutup, sisi, dan bagian dalam sarkofagus itu sendiri memiliki sejumlah hieroglif Mesir yang tertulis di dalamnya. Ini sebagian besar adalah mantra dan teks seremonial yang ditulis sebagai cara untuk melindungi individu yang akan menjadi permen manusia. Ada juga prasasti yang ditulis dalam dialek yang merupakan pendahulu awal bahasa Arab, namun bagian ini telah diganti dengan versi terbaru dalam bahasa Arab klasik. Salah satunya berbunyi, Abdallah ibnu Salah ibnu Ayub ibnu Nasir, putra ke-15 dari Syekh besar tidak terbaca, dipuasakan dengan madu pada tanggal 1 Rajab tahun 3 Hijriah, tidak terbaca, dan meninggal pada 15 Ramadan. Imam besar Al-Yusuf telah menyegelnya di dalam bejana kuno, ditandai dengan tanda-tanda yang ditetapkan oleh para leluhur untuk berfermentasi dalam madu selama 100 tahun dan membawa bantuan kepada orang-orang pada saat dibutuhkan. Sama seperti batu nisan yang digunakan untuk menandai kuburan seseorang yang telah meninggal, sarkofagus tempat SCP-1176 berada di dalamnya menampilkan sebuah kutipan untuk memperingati seorang pria yang memberikan hidup dan tubuhnya untuk menyembuhkan orang lain. Kedengarannya bagus, bukan? Tapi ada prasasti lain yang ditulis di tempat lain di sarkofagus batu yang diterjemahkan menjadi peringatan yang mengerikan. Hati-hati Imam, karena tanda iblis ada pada yang ini. Menurut sisa prasasti kedua, makam yang berisi SCP-1176 telah dibuka sebelumnya. Selama masa kelaparan hebat, Imam Al-Malik telah memerintahkan untuk membukanya sehingga madu SCP-1176-1 dapat digunakan untuk memberi makan orang-orang yang kelaparan. Guci demi guci diisi dengan cairan emas anomali dan dibawa ke Syekh penguasa negeri serta dikirim ke orang-orang yang menderita kekurangan makanan. Namun keesokan harinya, sejumlah orang itu jatuh sakit terserang demam mengerikan yang akhirnya merenggut nyawa mereka. Hanya Syekh, saudara laki-lakinya, dan putra-putranya yang semuanya makan madu yang selamat. Orang lainnya tidak terbunuh oleh demam menuduh Syekh dan keluarganya melakukan sihir, dan orang-orang yang masih hidup ini berusaha menghancurkan tubuh yang menghasilkan nektar terkutuk ini. Tapi ketika orang-orang Syekh menemukan permen manusia, mereka menyaksikan dengan ngeri ketika tubuh itu berdiri tegak menari-nari sambil menjerit dan mengejek orang-orang. Al-Malik menyatakan bahwa iblis sendiri mengirim roh jahat untuk merusak SCP-1176. Permen madu dimasukkan untuk menjadi sarana penyembuhan tapi telah dirusak. Sarkofagus itu kemudian disegel dan tulisan di atasnya diakhiri dengan peringatan berikut kepada siapapun yang menemukannya. Semoga Tuhan menjatuhkan siapapun yang akan membuka segel ini. Berapa abad kemudian setelah organisasi SCP menemukan kembali SCP-1176 dan sarkofagus yang berisi itu, mereka mulai menguji permen manusia. Tujuan mereka adalah untuk menentukan berapa banyak madu SCP-1176-1 yang bisa dihasilkan oleh mayat kuno itu, mungkin dengan harapan menggunakan zat ini sebagai bentuk ransum lapangan yang menghilangkan rasa lapar untuk operasi mereka. Mengeluarkan tubuh dari sarkofagusnya, peneliti organisasi menempatkan SCP-1176 di atas jeruji logam yang dirancang untuk mengalirkan madu saat diproduksi, alih-alih membiarkannya menumpuk. Selama beberapa jam, tampaknya semakin banyak madu yang dihasilkan, mulai dengan kecepatan hampir 1 liter per jam hingga hampir 56 liter per jam. Tapi kemudian setelah 10,5 jam menghasilkan apa yang tampak seperti aliran madu yang tak ada habisnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mayat permen manusia yang mati selama ratusan bahkan ribuan tahun terbangun. Staf organisasi mendeteksi lonjakan aktivitas otak. Kalau kamu ingat yang sebelumnya, kamu akan ingat bahwa otak SCP-1176 telah berhasil bertahan dan tetap utuh lama setelah seharusnya membusuk. Permen manusia membuka matanya dan segera mulai dengan liar memukul-mukul. Dia membuat sejumlah suara tertekan. Mayat panjang ini mencoba merangkak menuju pinggiran ruang pengujian. Berkat begitu banyak organ dan ototnya yang telah layu selama bertahun-tahun, SCP-1176 hampir tidak dapat melihat atau memahami sekelilingnya. Itu tidak bisa berbicara karena lidahnya sudah lama membusuk. Anggota organisasi bergerak untuk mencoba menahan tubuh kuno yang sekarang hidup, berharap untuk membiusnya sebelum SCP-1176
1176 menyebabkan kerusakan permanen pada dirinya sendiri. Akhirnya staf dapat memaksa SCP-1176 kembali ke sarkofagusnya, membanting tutup batu kembali ke tempatnya dan menjebaknya di dalam. Mereka bisa mendengar makhluk yang dulunya manusia itu memengkik dan bersuara dari dalam, menghantam bagian dalam peti batu dengan kepala dan anggota tubuhnya. Butuh 3 jam penuh bagi permen manusia untuk kembali ke keadaan biasanya. Pada saat itu, tulang-tulang kunungnya retak dan tidak dapat diperbaiki lagi. SCP-1176 adalah kisah sedih seorang pria yang rela memberikan hidupnya untuk menjadi sumber penyembuhan bagi orang yang membutuhkan. Dia membiarkan dirinya dilebur, diubah menjadi permen yang bisa mengakhiri kelaparan. Namun entah bagaimana itu rusak dan berubah menjadi sesuatu yang menyebarkan demam dan penyakit sampar. Untuk saat ini, permen manusia tidur, tapi otaknya masih hidup di dalam. Meskipun dia mungkin tertidur, dia mungkin tidak akan pernah bisa beristirahat. Sekarang tonton SCP-1461 Rumah Cacing dan bagaimana tidak membunuh SCP-1609 Sisa-sisa kursi untuk lebih banyak anomali yang membuktikan jalan menuju neraka di aspal dengan niat baik.